Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Indra Syafri, kami akui Indra Syafri memang masterclass kalau di urusan AFF. Tiap kali main di AFF, Indra Syafri hampir selalu bawa hadirkan juara. Dan tahukah kalian jika Indra Syafri 4 kali juara itu selalu kalahkan Thailand? Meskipun di laga ini kami masih kesal dengan wasit Arab Saudi yang memang sangat buruk dan terlalu memihak pada Thailand. Entah dibayar berapa nih wasit sama Thailand ini. Dikasih cewek transgender kali ya sama Thailand nih wasit ya. Meskipun kami pribadi mengakui ya kualitas Thailand di laga ini memang jauh di atas Indonesia, tapi ya inilah sepak bola dan kami pun sering bilang ya, strategi apapun di dalam dunia sepak bola itu jika dimainkan secara cermat dan seksama maka akan menakutkan. Seperti Indra Syafri yang memainkan gaya yang lagi populer ya, yakni strategi pragmatis, dan lagi-lagi ya strategi pragmatis ini menjadi momok di sepak bola di tahun 2024 ini. Sebab hampir semua juara di dunia bahkan di Indonesia menggunakan taktik yang sama, yakni pragmatis. Seperti contohnya Persib juara 2024 di Liga 1 itu pun menggunakan gaya pragmatis. Dan kali ini Indra Syafri pun di final AFF U19 menggunakan gaya pragmatis. Bahkan di laga ini kalau kami pikir memang pola permainan Indra Syafri nggak terlalu menonjol ya, hanya mengandalkan pertahanan Brendel ya. Ini harus segera dicermati oleh PSSI dan Indra Syafri jika ingin main di AFC atau ASEAN kualifikasi Piala Asia ya nanti di bulan September ini. Tapi paling tidak di ajang U19 ini kita sudah mulai melihat ya performa atau progres permainan dari Jens Raven ya. Meskipun belum bisa dibilang penuh maksimal, tapi paling tidak hadirnya Jens Raven ini bisa menutupi sedikit lubang yang ada di lini penyerangan timnas U19. Di saat Arkan Kakak penyerang lokal murni kita justru malah jauh melempem. Jadi kami pun setuju apa yang diucapkan Erick Thohir jika Indonesia ini butuh sekitar 10-11 lagi striker untuk di semua kelompok usia ya, dan ini harus segera dicari oleh PSSI. Tapi ini memang sangat sulit sebab mencari pemain ya baik lokal maupun diaspora akan sangat sulit jika posisi itu adalah seorang striker. Dan juga selamat nih buat Jens Raven, dia adalah tercatat sebagai satu-satunya pemain diaspora yang melakoni debut di timnas Indonesia dan langsung jadi juara. Sebab selama Indonesia menaturalisasi maupun pemain keturunan itu belum pernah ada pemain yang pertama kali melakoni debut di internasional secara resmi. Ingat, Toulon Cup bukan resmi loh ya. Langsung membawa hadiah juara buat timnas Indonesia. Selamat buat Jens Raven ya. Indonesia sendiri di U19 ini selain menjadi juara, menyabet beberapa gelar seperti Doni Tri Pamungkas yang menjabat gelar sebagai pemain terbaik di ajang U19 ini, dan juga Ikram Al-Ghifari sebagai kiper terbaik timnas U19 di ajang AFF ini ya. Selamat ya buat timnas Indonesia U19. Tantangan selanjutnya Indra Syafri tentu saja ada di bulan September nanti, yakni kualifikasi Piala Asia U20 yang lawannya pun gak mudah ya. Ada Maladewa, ada juga Yaman, dan juga Timor Leste. Ya meskipun kami yakin sih Indonesia akan lolos ke putaran final Piala Asia U20 yang kemungkinan kalau bisa lolos ke putaran final ya harapannya bisa masuk ke Piala Dunia U20. Tapi untuk saat ini ya udah nikmatin dulu ya. Enjoy the win, enjoy the life, enjoy the passion ya. Selamat buat timnas U19. Di segmen selanjutnya ini kita akan tampilkan sebuah cuplikan dari film kartun yang bernama The Simpsons. Nah, buat anak zaman now mungkin agak kurang familiar ya dengan namanya kartun The Simpsons ini. Kartun The Simpsons ini adalah kartun garapan asal Inggris. Nah, kartun ini tuh banyak dibilang sebagai kartun yang kontroversi dan juga bisa dibilang kartun ini tuh kartun cenayang alias paranormal, atau mungkin banyak orang yang menyebutnya kartun ini tuh si penulisnya atau si penemu awalnya adalah seorang time traveler alias penjelajah waktu. Kenapa demikian?
Sebab kartun ini tuh banyak banget memprediksi hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang, dan itu banyak yang kebukti. Tapi ya kita jangan terlalu percaya dengan yang namanya ramalan ataupun sebuah film ya, karena ya mungkin saja yang terjadi saat ini tuh mengikuti apa yang udah dibikin oleh film ini duluan ya. Nah, di cuplikan video ini ada sebuah hal yang unik, yakni The Simpsons memprediksi Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, ini videonya ya. Kami pribadi nggak tahu ini benar apa enggak. Cuma yang menarik buat kami di sini ada dua hal loh ya. Yang pertama, adanya Jairo Redwell loh di situ. Yang kedua, di Piala Dunia 2026, The Simpsons ini menulis atau menggambarkan jersey timnas sudah tak lagi pakai Erspo, tapi pakai Adidas. Nah, gimana menurut kalian? Apakah ini cuma sebuah film kartun atau mungkin ini memang sebuah prediksi ya? Ya itu kita nikmatin aja lah. Nggak usah terlalu percaya juga, tapi ya berdoa aja mudah-mudahan Indonesia benar-benar lolos ke Piala Dunia 2026 ya. Nah, seandainya saja Indonesia beneran lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, tentu yang akan jadi sorotan selain mungkin ada Jairo Redwell di situ adalah Nathan Choaon. Kenapa demikian? Sebab Tejo ini di timnas senior terkenal banget, jangankan timnas senior ya, timnas U23 pun terkenal orang yang paling bawel alias suka ngomel-ngomel. Di seluruh skuad timnas belum ada satupun yang gak pernah diomelin oleh Nathan alias Tejo. Nah, jika Indonesia masuk ke Piala Dunia 2026, Nathan Choaon alias Tejo ini dimainkan bareng satu tim dengan Arkan Kakak, abis tuh kakak diomelin sama Tejo. Jujur kami pun nggak tahu ya apa yang terjadi sama Arkan Kakak semenjak dia gagal trial di Dortmund. Ini penampilannya kok semakin lama semakin turun ya, semakin nggak mau berkembang ya. Nah, apakah memang harus Arkan Kakak ini satu tim dengan Nathan Choaon alias Tejo biar dia bisa lebih dewasa dan lebih mengetahui apa sih yang kurang di dia ya. Semoga aja ini akan ada perbaikan dari Arkan Kakak ya. Oke, segmen selanjutnya ini kami akan berkata jujur ya, jujur banget kami suka dengan video ini. Ini mewakili apa yang ada di otak kami. Ya, di sini Oki Rengga benar-benar membuat Fahri Husaini ini kena mental. Fahri memang sempat beberapa kali bilang jangan terlalu membanggakan pemain naturalisasi. Nantinya akan menyakiti perasaan pemain lokal. Nah, ini cuplikan video yang ucapan dari Fahri Husaini ya. Pesan saya sekarang, saya sampaikan bahwa tidak perlu berlebihan ya memberikan pujian kepada pemain-pemain naturalisasi ini. Ya, karena tanpa disadari pujian yang berlebihan itu bisa menyakiti pemain-pemain lokal kita. Dan inilah video ucapan Oki Rengga di podcastnya Akmal Marhali. Jangan terlalu membangga-banggakan pemain naturalisasi. Itu menyakitin hati pemain lokal. Gue bilang, kalau pemain lokal hatinya sakit, gak usah jadi pemain bola. Karena udah jelas mentalnya jelek. Kalau dia punya mental bagus, dia nggak akan pernah sakit hati. Dia pasti bakal, oh iya, aku kalah saing nih. Aku harus meningkatkan performaku supaya aku bisa dipanggil timnas, supaya aku bisa main lebih bagus dari sini. Kok malah dikasih omongan kayak gitu? Ya makin terlena lah pemain-pemain lokal. Terus aku bilang lagi, jangan terlalu membanggakan pemain naturalisasi, menyakiti hati pemain lokal. Ku kirimin video semua pemain lokal mukulin wasit, berantem semua segala macam. Itulah yang kalian bangga-banggakan pemain lokalnya tuh. Kayak gitu tuh. Pening kali kepala gue banget. Buat kami, kalau yang ngomong kayak gini bukan mantan seorang pemain sepak bola, ya mungkin gak akan ngefek ya. Tapi kalau yang ngomong ini Oki Rengga yang notabene mantan kiper PSMS Medan, ya ini ngefek banget sih. Sebab ya emang benar sih apa yang diucapkan oleh Oki Rengga ini. Mungkin nanti akan ada fansnya Fahri Husaini yang akan bilang gini nih sama Oki Rengga, alah lu nyinyirin Fahri Husaini, lalu aja mundur dari sepak bola, berarti mental lu lembek dong gitu kan. Ya ini pikiran orang yang sempit. Oki Rengga ini mundur dari sepak bola bukan karena dia nggak sanggup bersaing lu ya, lantaran cedera permanen di kakinya yang memang membuat dia ini nggak bisa melanjutkan karir sebagai pemain sepak bola.
Dan memang benar apa yang diucapkan Oki Rengga. Seorang pemain sepak bola itu udah harusnya punya mental baja. Siap tarung, siap tanding, siap saingan. Jangan malah ngeluh. Pakai 8 pemain asing Liga 1 ini banyak yang udah ngeluh. Ya kapan majunya? Ya kalau Fahri Husaini dan para barisan lokal kampret masih membanggakan dan selalu membanggakan talenta lokal dan mendiskriminasikan para pemain naturalisasi atau pemain diaspora, silakan simak sendiri video ini nih. Apa ini yang dinamakan talenta lokal berbakat? Ini sih bukan main bola tapi tawuran. Atau lebih tepatnya gini deh, ucapan yang benar untuk video ini, berantem elit, skill sulit. Gimana pendapat kalian? Dari Persib Bandung, kemarin ada yang tanya nih, Bang, Adam Alis itu bukan rekomendasi Boyan Hodak loh, kenapa Adam Alis mau ke Persib ya? Ya kami pun kalau itu nggak tahu, baru tahu juga nih sekarang, kalau Hodak ini ternyata nggak tahu sama sekali kalau Adam Alis ini akan direkrut Persib. Nah, kalau kata Adam Alis sih, katanya itu permintaan istrinya yang minta dia ini keluar dari Borneo FC, sebab selama ia di Borneo FC itu lebih banyak dihujat karena kelakuannya yang berubah. Sementara kita tahu istrinya Adam Alis ini kan syariah banget nih, itu katanya lo ya. Jadi untuk alasan yang sebenarnya kami pun nggak tahu ya, yang tahu itu cuma Adam Alis dan pihak klub aja. Tapi kan kita pernah dengar juga jika memang ini ada kesepakatan antara Teddy Cahyono dengan Nabil Hussein. Jadi kan waktu itu kita pun sama-sama dengar ya, kalau Boyan Hodak ini pernah minta sama Teddy Cahyono untuk dicarikan pemain pengganti dari Freds Butuan. Tapi kan emang nggak mudah kan nyari pemain berposisi winger yang bagus. Nah mungkin aja sebelum Teddy Cahyono ini ke LIB, Teddy Cahyono udah ngerancanain ini semua dengan Nabil Hussein. Tapi di sini apa ya? Akhirnya kan keputusan yang tepat ya mengambil Adam Alis. Kenapa demikian? Saat Adam Alis ke Persib, Febri cedera, Beckham cedera, yang otomatis ada pelapisnya. Tapi balik lagi nih, apakah nantinya Adam Alis ini akan ditampilkan secara reguler di bawah asuhan Boyan Hodak? Sementara kita tahu ya, Adam Alis ini bukan rekomendasi Hodak, yaitu tergantung di latihannya. Kalau memang di latihannya dirasa Adam Alis ini bagus ya, mungkin akan ditampilkan secara reguler ya, gitu aja sih sebenarnya. Buat kami gini loh ya, Adam Alis ini tuh tipikal pemain penjelajah loh ya. Dia ini tuh udah malang melintang, mondar-mandir, masuk keluar dari berbagai klub ya. Mulai dari Arema, Persija, Barito, Sriwijaya, Bayangkara, Borneo FC, dan sekarang ke Persib. Ya mungkin saja kedepannya akan pindah lagi ke Persebaya. Maka lengkap sudah perjalanan Adam Alis di tim-tim rival di Liga Indonesia. Lalu bagaimana dengan Sadil Ramdhani? Yang kami tahu hingga saat ini pihak Persib masih coba melobi Sadil buat gabung ke Persib. Betul emang Dewa United menawarkan gaji 2 kali lipat yang didapat Sadil dari Sabah. Dan katanya pun menawarkan gaji 2 kali lipat yang ditawarkan Persib ke Sadil Ramdhani. Jadi ya kita tunggu aja bagaimana keputusan Sadil, apakah dia memilih bermain di Asia bersama Persib atau memilih duit yang gede bersama Dewa United. Kalau kita lihat ya, harga Sadil saat ini di Transfermarkt itu kan 5,21 miliar, yang artinya hampir setara dengan nilai pasar Rahmat Irianto. Sementara kita tahu lah, gaji Rahmat Irianto di Persib itu kalau nggak salah kurang lebih 1,7 miliar per bulan. Yang paling tidak gaji Sadil itu kalau di Persib ya, kalau ke Persib ya, itu mungkin sekitar 1,6 miliar per bulan. Ini udah 3 kali lipat lebih gede loh yang didapat Sadil di Sabah FC, yang gajinya itu cuma 434 juta per bulan. Persib memang berniat banget ya buat mendatangkan Sadil Ramdhani. Bahkan Persib ini udah menghubungi atau meminta bantuan Pak Teddy Cahyono buat ngerayu Sadil Ramdhani. Akhirnya Teddy Cahyono pun mengirim nih yang namanya Vian Basae buat menjemput Sadil Ramdhani di bandara. Nah ini fotonya ya. Seperti kita tahu, Vian Basae ini adalah orang Persib yang memang tugasnya untuk menjemput calon pemain Persib di bandara. Dia ini memang tangan kanannya Teddy Cahyono loh ya di Persib. Nah kita lihat nanti apakah rayuan Persib ini berhasil